Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika. Berjumpa lagi dengan saya Mardani di channel ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu barisan dan deret part 3. Di mana di materi kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Kalau di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika, hari ini kita akan belajar barisan geometri. Harapan kami teman-teman yang belum melihat video kita sebelumnya, silahkan cek di deskripsi di bawah itu. Di situ ada link untuk melihat video kita sebelumnya, karena ada sinkron antara materi sebelumnya dan materi hari ini. Baiklah teman-teman, apa barisan geometri itu? Sebelum itu perhatikan contoh barisan bilangan berikut ini ya. Misalkan pertama 2, 7, 12, 17, 22. Dan kedua 2, 4, 8, 16, 32. Coba saya kasih waktu 5 detik, apa yang teman-teman pikirkan tentang dua barisan bilangan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apa perbedaan antara kedua barisan itu? Yang jelas, pada bagian A terlihat bahwa suku-suku barisan berubah secara tetap karena operasi penjumlahan, yaitu ditambahkan dengan 5 untuk setiap suku berikutnya. Maka barisan ini dinamakan barisan aritmatika. Bisa dilihat di sini, 2 ke 7 itu selisihnya 5 atau ditambahkan 5, 7 ke 12 ditambahkan 5, dan seterusnya. Kemudian pada bagian B terlihat bahwa tiap suku barisan berubah pula secara tetap karena operasi perkalian, yaitu dikalikan 2. Bisa lihat di sini, 2 dikalikan 2 sama dengan 4, 4 dikalikan 2 sama dengan 8, 8 dikalikan 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Nah, barisan ini teman-teman disebut geometri. Jadi, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap, atau kita sebut dengan rasio, atau dilambangkan dengan huruf R. Ya, jadi geometri itu perkalian teman-teman. Jadi harus dikalikan. Namanya adalah rasionya. Tapi kalau barisan aritmatik yang kita pelajari di part pertama itu penjumlahan. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau aritmatika itu dijumlahkan, kalau geometri itu ditambahkan. Maka misalkan ada U1, U2, U3, U4 sampai UN, nilai rasio diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya sampai UN dibagi UN-1. Kalau beda diperoleh dari U2 dikurangi U1 ya, masih ingat di materi pertama? Tapi kalau rasio diperoleh dari pembagian U2 dikurangi U1. Kita lanjutkan. Maka oleh karena itu barisan geometri itu membentuk barisan bentuk umumnya. Jika suku pertamanya adalah A dan rasionya adalah kita lambangkan dengan R, maka bisa kita peroleh persamaan sebagai berikut. U1 itu sama dengan A, ini sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Maka bisa saja kita tulis menjadi A kali R pangkat 0, karena kan A ini tidak memiliki R, sama saja dengan R pangkat 0. Jelas teman-teman ya? Atau dengan kata lain, 0 itu sama dengan 1 dikurangi 1. Kemudian kita lanjutkan. U2 itu diperoleh dari U1 dikali R, atau dengan kata lain, U1 itu sama dengan A. R itu kan tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkat itu sebenarnya pangkatnya 1 teman-teman. Atau dengan kata lain, 1 itu diperoleh dari 2 dikurangi 1. Kita lanjutkan. U3 itu sama dengan U2 dikali R. U2 itu kita peroleh dari A kali R pangkat 1. R pangkat 1 dikali R sama dengan R pangkat 2 teman-teman ya. Atau dengan kata lain, 2 itu sama dengan 3 dikurangi 1. Selanjutnya U4 itu sama dengan U3 dikali R. Atau dengan kata lain, A dikali R pangkat 3. 3 itu bisa diperoleh dari 4 dikurangi 1. Nah, dari sini teman-teman kita bisa memperoleh rumus. Untuk rumus suku KN barisan geometri adalah, kita lihat di sini, kalau ini 4 maka 4 dikurangi 1, sehingga kalau UN maka A kali R pangkat N-1. Itu adalah rumus untuk barisan geometri dengan UN itu adalah suku ke N,
A itu adalah sama dengan U1 atau suku pertama, kemudian R itu adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Baiklah, karena kalian sudah mengetahui rumusnya, sekarang kita belajar tentang contoh soalnya teman-teman ya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama, yaitu diketahui barisan geometri 2, 4, 8, dan 16. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ketujuhnya. Oke, kita jawab ya satu-satu ya. Maka kalau ditanyakan suku pertama, kita lihat suku pertama dari sini adalah berapa? Benar, 2. Suku pertamanya adalah 2. Kemudian untuk mencari rasio, rumusnya masih ingat teman-teman yang tadi sudah ditampilkan? Yaitu suku kedua dibagi suku pertama, dengan kata lain, suku kedua itu sama dengan berapa di sini? 4. Suku pertamanya adalah 2. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita mencari rumus suku ke N. Nah, ini N-nya kita mencari 7 ya. Nanti kita cari. Kita cari rumus suku ke N dulu. Rumus suku ke N ini kita peroleh dari rumus yang tadi sudah kita tampilkan, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian kita masukkan A dengan R-nya. A-nya kita masukkan 2, R-nya kita masukkan 2, N sama satunya tetap di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pangkatkan 2 itu, 2 di sini sama halnya dengan 2 pangkat 1. Ya, karena 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian karena ini bilangan pokoknya sudah sama, 2, di sini juga 2, kalau dikalikan maka pangkatnya ditambahkan. Saya ulangi, karena bilangan pokoknya sudah sama di sini 2, maka karena ini operasinya perkalian, maka pangkatnya harus dijumlahkan dengan pangkat yang di kanannya. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 1 ditambah N dikurangi 1. Sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi ini habis teman-teman ya. Saya coret di sini. 0 ini habis. Ya, 1 sama ini kan habis. Karena 1 dikurangi 1. Sehingga sisanya adalah 2 pangkat N. Ini adalah rumus suku ke N untuk soal nomor 1. Kemudian soal terakhir adalah suku ke-7. Gampang saja, karena UN-nya sudah diketahui 2 pangkat N, maka tinggal masukkan N-nya sama dengan 7. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga 2 pangkat 7 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, menghasilkan 128. Oke, mudah teman-teman ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Diketahui barisan geometri 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke 6. Oke, ini sama seperti contoh soal nomor 1 teman-teman ya. Hanya saja ini beda polanya. Ya, kalau yang tadi menaik, ini nurun ya. Sehingga kita jawab saja. Suku pertamanya pasti adalah 27, sudah jelas. Untuk bedanya adalah suku kedua dibagi suku pertama menghasilkan 9 dibagi 27. Atau dengan kata lain, 9 bagi 27 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi menjadi 9. 9 bagi 9 sama dengan 1, 27 dibagi 9 sama dengan 3, sehingga 1/3. Oke, kita lanjutkan. N-nya akan kita cari sama dengan 6 nanti ya. Kita cari rumus suku N dulu. Dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita masukkan A-nya 27, R-nya sama dengan 1/3 teman-teman. Oke, jelas? Setelah itu, karena ini bilangan pokoknya belum sama, kita samakan. 27 itu kita rubah menjadi perpangkatan sama dengan berapa? Ayo, yaitu 3 pangkat 3. Kemudian 1/3 ini kita jadikan perpangkatan, 3-nya naik, syaratnya pangkatnya harus menjadi negatif. Sehingga 1/3 ini kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 1. N pangkat min 1 tetap di sini ya. Oke, setelahnya sama seperti nomor 1 tadi, karena ini perkalian maka harus ditambahkan. Sehingga 3 pangkat 3 tetap, kemudian negatif 1, bisa dilihat di sini teman-teman, fokus. Negatif 1 kita kalikan dengan N sama dengan negatif N. Kemudian negatif 1 kita kalikan negatif 1 sama dengan positif 1. Jelas teman-teman ya? Saya ulang. Karena ini bilangan pokoknya sudah sama, maka kita jadikan 1 saja, 3 bilangan pokok di sini. Kemudian pangkatnya yang ini kita taruh di sini. Kemudian negatif 1 dikalikan N, maka sama dengan negatif N.
Kemudian negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Sehingga tinggal dihitung. 3 ditambah 1 sama dengan berapa teman-teman? Oke, benar, 4. Sehingga menjadi 3 pangkat 4 min N. Nah, karena UN-nya sudah diketahui, kita mencari rumus, suku ke-6. Kita masukkan UN sama dengan 3 pangkat 4 min N dari sini. Kita ganti N-nya sama dengan 6, maka menjadi 3 pangkat 4 min 6. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. 3 pangkat negatif 2 sama dengan berapa? Bukan 9. Kalau 3 pangkat 2 benar 9, tapi karena ini pangkatnya negatif sama seperti tadi, maka kalau dari pecahan berubah jadi pangkatnya negatif, maka ini kebalikannya. Kalau ini negatif, supaya jadi perpangkatan harus dibuat pecahan sehingga menjadi 1/9. Mudah teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal ketiga. Sebuah barisan geometri dengan suku ke-7 sama dengan 12 dan suku ke-10 sama dengan 96. Rasio dari barisan tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal ini kita masukkan rumus suku UN-nya dulu. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita masukkan suku ke-7, karena ini U7. Maka kita masukkan U7 sama dengan A kali R pangkat 7 min N. Benar ya? Mohon maaf, 7 min 1, karena N-nya kita ganti 7. 7 dikurangi 1 sama dengan A kali R pangkat 6. Jelas teman-teman ya? Kemudian suku ke-10 kita masukkan. Maka U10 sama dengan A kali R pangkat 10 min 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan. Karena ini yang diketahui adalah suku ke-10 dan ke-7, itu sama halnya dengan U10 dibagi U7 sama dengan 96 dibagi 12. Jelas di sini? U10 dibagi U7 sama halnya dengan hasilnya 96 sama dengan 96/12. Ini perbandingan teman-teman ya. U10-nya kita masukkan ini A kali R pangkat 9. Kemudian U7-nya kita masukkan A kali R pangkat 6. 96 dan 12-nya tetap di sini. Nah, setelah itu kita bagi teman-teman. A bagi A sama dengan berapa? Benar, habis ya. A dibagi A habis. Kemudian R pangkat 9 dibagi R pangkat 6. Kalau pembagian pangkatnya diapakan teman-teman? Benar, dikurangi ya. 9 dikurangi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Maka R pangkat 3 sama dengan 96 bagi 12 sama dengan 8. Untuk mencari 8 kita harus berubah atau merubah 8 menjadi perpangkatan. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga karena ini sama-sama dengan 3, 3-nya dicoret. Sehingga R-nya sama dengan 2. Mudah teman-teman ya. Itu adalah materi, konsep, dan contoh soal untuk barisan geometri. Jadi rasio ini adalah, dari soal ini tersebut adalah 2. Dengan diperoleh dari soal berikut. Ya, dengan mengerjakan, sangat mudah sekali untuk mengerjakan barisan geometri ini. Itulah teman-teman materi kita hari ini. Semoga mudah untuk kalian pahami. Selanjutnya, karena kalian sudah belajar tentang materi dan contoh soal, waktunya sekarang kalian untuk melatih skill kalian. Karena matematika teman-teman harus latihan. Kalau tidak latihan sama halnya dengan nihil ya, 0. Tidak akan bisa kalian mengerjakan matematika kalau tidak mau mengerjakan latihan soalnya. Silakan dikerjakan, bisa sharing dengan teman-teman, guru, atau boleh di kolom komentar materi apa atau soal apa yang tidak kalian mengerti. Itulah materi kita hari ini teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu, agar materi ini atau channel ini terus memberikan materi yang mudah untuk kalian pahami. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang selama ini mengeluh tentang matematika, suruh datang ke sini, suruh lihat video ini, maka semua yang dibicarakan kesulitan matematika akan mudah di channel ini. Tidak percaya? Datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.